Tahun 1923 terdapat dua sahabat kecil yang bernama Rev dan Danny. Dia berimajinasi sedang mengendarai pesawat tempur dan menembaki pasukan Jerman. 18 tahun kemudian, tahun 1941, Rev dan Danny menjadi tentara Amerika dan benar-benar lihai dalam mengendarai pesawat tempur. Kolonel Bolittle memarahi keduanya karena tidak bertanggung jawab pada saat latihan. Dia memainkan pesawat dengan permainan play chicken. Kolonel Dolittle memarahi karena Rev tidak bertanggung jawab atas latihannya. Tapi Rev bilang bahwa tujuannya untuk mengasah sikil saja. Dan ada Mbak Evelyn, merupakan kekasih Rev. Ia merupakan seorang perawat. Di lain tempat, Amerika dan Jepang, bahwa peperangan tidak bisa dihindari lagi. Presiden Roosevelt ingin Amerika memasak makanan dan minyak oleh sekutu. Tapi persenjataan dan prajurit mereka, Amerika dapat melakukan sesuatu yang lebih besar. Sedangkan Jepang tidak mendapatkan pasokan minyak dari Amerika. Padahal itu sumber kehidupan bagi mereka. Tidak pilihan lain bagi Jepang berperang, dan mereka melakukan sekali penyerangan mendadak bagi Angkatan Laut Amerika. Pihak Amerika berpikiran akan aman-aman aja dari kemungkinan serangan Jepang. Namun Jepang sudah menganalisis lokasi dan jumlah militer Amerika di Pearl Harbor. 3 bulan kemudian, Amerika menunjukkan kedamaian kepada Jepang, meskipun belum ada tanggapan dari pihak Jepang. Karena berita yang ditampilkan ada pesawat tempur yang tertembak. Kapal besar Jepang tiba-tiba menghilang dari lautan Pasifik. Mereka pasti bersembunyi, namun entah di mana tempatnya. Rencana penyerangan Jepang semakin matang. Intel mirip Tom Samcong yang ditugaskan untuk mengambil gambar kondisi pangkalan militer Amerika. Truman bagian intelijen kelautan Amerika bisa memecahkan sandi dari kelautan Amerika. Tapi dia memiliki firasat Pearl Harbor lah yang akan diserang, yaitu lokasi vital armada Pasifik yang berkumpul. Tapi atasan ini nggak mau ngambil resiko menggerakkan seluruh armada ke Pasifik hanya karena firasat Truman. Lainnya adalah radar mendeteksi pesawat jarak jauh yang berfungsi dengan baik. Padahal sebentar lagi Jepang akan menyerang mereka. 7 Desember 1941, pasukan Jepang diberangkatkan untuk membombardir pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Tepat pesawat tempur akan menyerang, Intel Amerika menangkap transmisi dari Tokyo ke kedutaan Jepang di Washington yang berisi pembicaraan perdamaian gagal. Perang sudah dekat. Lalu yang terjadi, semua tentara kelabakan dan belum ada persiapan karena mereka diserang saat mereka masih tertidur. Rev dan Danny harus segera kembali dan menyerang kembali pasukan Jepang. Memang sangat ingin ikut berperang sehingga bisa menghancurkan pesawat Jepang. Bukan hanya pangkalan militer, namun rumah sakit juga diserang. Akhirnya mereka yang terluka tidak bisa terobati lagi. Banyak kapal perang ditenggelamkan. Pasukan militer Amerika semakin tidak memiliki kekuatan. Bukan hanya tentara, namun dokter dan perawat juga ketakutan dan bingung menangani orang banyak terluka. terbakar. Dan karena landasan utama sudah hancur, sekarang pasukan Jepang menyerang landasan kecil.
dari 350 pesawat Jepang sudah ludes terhancur. Sebenarnya Jepang ini sudah merencanakan 3 gelombang serangan, tapi mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Jepang membatalkan serangan yang ketiga. Para perawat telah mengobati semua orang yang terluka. Karena terlalu banyak orang yang terluka dan keterbatasan obat, dokter meminta Evelyn untuk membawa masuk sehingga yang bisa diselamatkan saja. Tentara yang masih hidup mencari teman-temannya yang bisa diselamatkan. Kesedihan dan tangisan seluruh dirasakan oleh tentara Amerika.